Sekarang kita belajar kebijaksanaan dari Pythagoras. Yang pertama ini, beliau ngajari kita. As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living being, he will never know health or peace. For as long as man massacre animals, they will kill each other. Selama manusia masih melanjutkan, masih selalu menjadi penghancur tanpa perasaan, ruthless destroyer of lower living being, pada makhluk hidup yang lebih rendah, he will never know health or peace. Ia tidak akan pernah mengalami sehat atau damai. Jadi kalau gaya hidup kita, gaya hidup menang-menangan, merasa sebagai makhluk paling mulia, paling unggul, kemudian kita semena-mena terhadap makhluk apapun di bawah kita, jangan lupa kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Kalian akan hidup tidak akan sehat dan tidak akan aman. Kok hari ini rasanya susah sekali kita damai, susah sekali aman, penyakit kok macam-macam yang datang, jangan-jangan kita sudah terlalu sombong. Kita memposisikan diri sebagai makhluk yang terlalu penting, sehingga kita menjadi destroyer. Tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, maka semua terus kita hancurkan, memenuhi hasrat kita. Efeknya pasti akan kembali ke kita. Jangan lupa Pythagoras ini pernah belajar ke India, jadi dia setuju dengan pandangan karma dan kelahiran kembali, reinkarnasi. Ada cerita suatu ketika Pythagoras ini melihat ada orang mukuli anjing. Anjing ini ngaing-ngaing karena dipukul dan dilarang oleh, jangan dipukul, itu sahabatku. Terus orang tanya, loh kamu emangnya punya anjing? Enggak, anjing ini di kehidupan sebelumnya itu sahabatku. Nah sekarang dia terlahir kembali sebagai anjing dan dari ceritanya aku tahu bahwa ini sebenarnya sahabatku yang dulu. Jadi Pythagoras ini dikenal dia bisa membaca kehidupan sebelumnya orang ini siapa. Bahkan dia bisa, kalau di bukunya Iamblichus itu, dia bisa membaca kehidupannya sendiri dulu siapa sampai 4 generasi ke belakang. Jadi sebelumnya aku siapa, sebelum itu aku siapa, sebelumnya lagi siapa, dan sebelum lagi siapa. Dan dia memang punya pandangan reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu jiwa manusia itu tidak hancur setelah dia meninggal sebagaimana jasadnya. Kemana jiwa ini? Jiwa itu kalau sudah bersih, murni, dia akan kembali lagi ke Tuhan. Tapi kalau belum bersih, belum murni, dia akan lahir kembali. Untuk apa? Memurnikan jiwanya. Kalau masih belum murni juga dan meninggal, ya dia akan lahir kembali lagi. Terus sampai dia murni, benar dan kembali ke Tuhan. Nah itu ada pengaruh dari ajaran-ajaran waktu dia mungkin jalan-jalan ke India. Beberapa sufi juga punya pandangan seperti ini sebenarnya. Dengan inspirasi dari ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena jiwa yang bisa kembali ke Allah itu hanya jiwa yang mutmainnah. Yang belum mutmainnah, yang meninggal dalam kondisi angkara murka, ya tidak. Nah, itu penjelasannya reinkarnasi. Dia akan lahir kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya apa? Memurnikan jiwa. Jadi tugasmu sebenarnya membersihkan jiwamu.
Makanya Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bersihkan jiwamu dengan akhlak mulia. Kok kamu masih nakal, masih berangasan sampai nanti meninggal, ya nanti balik lagi. Itu yang oleh orang Hindu, orang Buddha kan disebut samsara. Nggak enak, bolak-balik terus. Dan kalau sudah lahir kan lupa yang kemarin apa tugasnya, jadi sekarang kadang ngulang lagi, dan seterusnya. Nah, itu gagasannya Pitagoras. Jadi hati-hati, perilakumu akan kembali padamu kalau ini ajaran karma. Maka kok hidup ini rasanya susah, kita berbangsa ini kok rasanya berat hari ini. Jangan-jangan ada yang keliru dari kelakuan kita. Kalau kita menang-menangan atas semua makhluk yang lain, maka hidup kita juga tidak akan tenang. Di kalimat yang terakhir, selama manusia masih membantai binatang, dia juga akan tetap hidup dengan model saling bunuh antar manusia. Membantai itu, massacre itu ya membantai yang tidak ada gunanya. Bukan berarti, wah berarti tidak boleh motong ayam Pak. Ya kalau butuh makan ayam ya makan saja, tapi jangan tidak ada gunanya kamu bantai. Siapa yang suka iseng, ayo kalau ada semut terus kamu bunuh semua di tembok itu, lagi jalan-jalan kamu seruet itu terus. Iya, wong semut itu kamu ketuk-ketuk aja, misalnya di makananmu, kalau sudah kamu goyang-goyang dia itu pengertian, kok biasanya pergi. Tapi kamu kan nggak puas hanya itu. Biasanya kamu kan kadang pelitnya luar biasa. Wong yo makanan sudah ndak dimakan aja, kalau ada kucing mendekat kamu lempari. Mending kamu buang ke sampah daripada kamu berikan ke kucing. Itu kan sadisme kan sering di situ. Kadang ndak cuma binatang, tumbuhan kan kamu juga sering iseng. Ndak ada angin, ndak ada hujan, mungkin ada daun-daun, ada apa, kamu sambil ngobrol sambil kamu cabuti satu-satu gitu. Nah ya. Nah itu manusia sering begitu. Kalau kamu tidak arif terhadap lingkungan, ya alam juga memberimu ketidakarifan, memberimu kesulitan, karena kamu mempersulit mereka. Oke, ya manfaatkan secukupnya. Wong ya dunia ini kan jadi fasilitas kita untuk membersihkan jiwa, mendekat ke Tuhan, mendekat ke Allah. Jangan berlebihan. Kalau butuhnya 1 piring ya ambil saja 1 piring cukup. Kalau butuh 2 piring ambil saja 2 piring. Kalau tidak nanti kita tidak makan-makan hanya sibuk mengumpulkan piring. Jadi ambil saja secukupnya. Oke, nah kearifan ini diajarkan oleh Pitagoras. Jadi Pitagoras ini hidupnya dalam gua, ada cerita begitu. Kalau bahasa hari ini ya beliau dan jamaah ini melakukan uzlah, hidup secara zuhud. Bajunya selalu baju putih. Sambil pakai serban, kalau gambar yang saya pampangkan di atas tadi. Pakai serban punya jenggot. Ya kan? Cuma bukan muslim, pasti Islam belum ada zaman itu. Jadi tidak harus yang pakai jenggot itu terus muslim. Ya zaman dulu Eropa itu kan orang gagah, laki-laki itu punya jenggot. Laki-laki kok nggak punya jenggot diketawain. Oke, kearifan ekologis. Terus, kalau ini kearifan dalam kata. Yang pertama, be silent or let the words be worth more than silent. Diamlah, tidak usah ngomong, atau berkata-katalah kalau kata-kata itu lebih berharga daripada diam. Itu nasihat yang berharga dari Pitagoras. Jadi berarti apa? Modus dasarnya itu diam. Ngomong kalau perlu saja. Kalau tidak ada gunanya jangan bicara. Nah, itu nasihat dari Pitagoras. Karena barang siapa lebih banyak ngomongnya, ya lebih banyak salahnya. Jadi batasilah berbicara, berkata-kata. Kalau hari ini plus posting.
Posting itu hitungannya juga ngomong kan, berkata-kata, cuma pakai jempol aja. Ya, jadi itu kan kayak tanda-tanda kiamat itu, tangan sudah bicara. Loh ya kan, tangan bicara, nanti sebentar lagi kata kaki yang bicara. Oke, kalau tangan kaki sudah bicara berarti sudah dekat dengan kiamat. Jadi katanya Pitagoras, diamlah. Kalau merasa ingin ngomong, pastikan yang kamu omongkan itu lebih berharga daripada diam. Jadi ini rumus untuk dunia ini tentram. Banyak energi bicara yang keluar, tapi bicara yang berkualitas, bermanfaat hari ini minim. Sehingga kata-kata yang lahir hasilnya adalah nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka pilihlah diam. Kalau memang harus ngomong, pastikan yang kamu ucapkan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada diam. Jadi kalau ada temenmu kok ngomong aneh-aneh, bilang saja, alah mbok lebih baik diam. Sama kayak kamu kalau ada temenmu nyanyi falesnya luar biasa, oh kan kamu terus komentarnya, lagumu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi kan gitu. Jadi diamlah. Kalau memang harus bicara, pastikan kata-katamu ada maknanya. Itu rumus dasar. Kemudian yang kedua, kalau berkata-kata, do not say a little in many words, but a great deal in few. Jangan mengatakan hal kecil dengan banyak kata, banyak kalimat, tapi ungkapkanlah hal besar dengan sedikit kalimat. Jadi jangan cerewet, jangan berlebihan ngomong. Kalau barang kecil butuhnya satu kata, ya ungkapkan saja dengan satu kata. Kadang-kadang tidak imbang. Ngomongnya panjang lebar, maknanya cuma sedikit. Kayak kalian bikin makalah itu loh, 20 halaman. Iya. Karepe mau setengah halaman. Diringkes jadi sak paragraf sudah bisa sebenarnya. Skripsi 100-an halaman, intinya cuma 2 halaman. Nah, itu dikritik oleh Pitagoras. Kalau bisa, ngomong hal-hal besar dengan sedikit kata. Dibandingkan ngomong hal kecil dengan banyak kata. Boros, energi, eman-eman. Jadi itu pedoman kedua untuk berkata-kata. Pedoman ketiga. The oldest, shortest words, yes and no, are those which require the most thought. Nah, ini loh. Kata-kata itu semakin pendek, semakin memancing orang untuk berpikir. Termasuk kata-kata yang paling pendek, iya dan tidak. Kalau orang ngomong ya itu kan terus lawan bicaramu mikir ini tadi ya apa toh? Kan gitu. Kamu ngomong panjang-panjang bla 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 bla. Gimana menurut kamu? Ya? Ya. Oke, kan ngono. Kamu terus jawab yang menurut. Kadang-kadang nggak ada ya-nya, cuma dikasih jempol gitu aja. Yo. Jangan dikira kalau temanmu ngasih jempol itu beneran ngasih jempol, itu cuma males ngomong aja, kamu ngalor ngidul ndak karuan. Jadi justru kalimat pendek, kata-kata ringkas, sampai yang paling ringkas seperti yes or no, itu yang lebih merangsang orang untuk berpikir dibandingkan terlalu detail. Jadi latihan berpikir itu tidak dengan boros kata. Bisa minim kata tapi memancing akal untuk mengejar maksudnya. Jadi berarti kalau mengajari anak biar dia bisa berpikir, bukan dengan cara dideskripsikan panjang lebar, pancing dengan 1-2 kata biar dia bertanya. Ketika dia bertanya berarti akalnya jalan. Kayak kita kalau di kampus itu kan, kalau dosen menjelaskan, Pak saya tidak paham Pak, itu berarti sukses dosennya. Kenapa? Mahasiswanya mau mikir.
Ketika dia ngomong tidak paham kan sudah mikir tidak paham-paham. Itu berarti berpikir. Tapi kalau mahasiswanya diem aja, ada yang tanya, tidak ada Pak, sudah. Itu alamat. Ya, jadi tidak mau mikir sama sekali. Justru saya bingung ini Pak, saya tidak paham ini Pak. Berarti dosennya sukses itu. Mahasiswanya mau mikir. Nah, jadi ngomong yang pendek-pendek saja, jangan berlebihan. Syukur-syukur yang bermanfaat membuat orang berpikir. Dan kalau memang lebih baik diam, diamlah. Oh, kalau kita pakai prinsip ini, mungkin dunia lebih tentram. Hari ini kan sering orang tidak perlu-perlu ngomong terus ngomong. Akhirnya terus jadi masalah, nambah musuh, nambah kubu baru dan macam-macam. Jadi ini nasihatnya Pitagoras untuk kita jangan berkata-kata yang tidak ada gunanya. Pastikan apapun yang kita tulis bermanfaat. Terus self-mastering. Self-mastering itu yang ketiga, hidup kita butuh penguasaan diri. Pertama katanya Pitagoras, no one is free who has not obtained the empire of himself. No man is free who cannot command himself. Tidak ada orang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya. Dan tidak ada orang bebas yang tidak bisa memerintah dirinya. Kita kan tiap hari menyatakan saya ingin bebas Pak, saya tidak mau terikat. Sebenarnya kunci orang bebas itu dua, kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak mungkin kamu bebas, pasti kamu diatur. Wong kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri, entah secara langsung entah tidak. Jadi berarti kamu tidak bebas. Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri. Saya bebas kok Pak. Saya milih hari-hari ini, saya milih males saja. Loh, itu seolah-olah coba kamu tanya, menurutmu antara males dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin Pak. Oh berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin? Bisanya kok nyuruh yang males, berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri. Jadi cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merintah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya kan, yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya. Yang kedua, in anger we should refrain both from speech and action. Nah, untuk menguasai diri kita harus menjauh dari yang namanya kemarahan. Kenapa? Marah ini sering membuat kita lepas kendali. Di beberapa kesempatan saya bicara pendapatnya Al-Kindi yang menyatakan kalau kamu sedang marah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tiduranlah. Intinya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Kenapa? Kamu sedang marah. Pertimbanganmu sedang tidak jernih. Jadi ini mirip kayak petunjuknya Pitagoras. We should refrain both from speech and action. Jangan ngomong. Pokoknya itu aja. Jangan ngomong, jangan melakukan sesuatu. Begitu kamu merasa marah, biasanya orang marah itu kan ingin melampiaskan. Berhenti dulu sebentar. Break dulu sebentar. Anggap saja kamu marah sudah mau maki-maki, iklan dulu lewat sebentar. Nah, jadi tarik dulu. Jangan kesusu dulu. Jadi karena kalau tidak begitu nanti jangan-jangan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang nanti kita sesali.
tindakan yang kita lakukan jangan-jangan kita sesali. Kalau marah nanti dulu. Kok kamu sedang berdua terus lagi ngobrol enak terus gegeran, nanti dulu. Jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi, pulang dulu aja, besok ketemu lagi. Kalau masih kangen ya berarti masih. Ya, jadi jalannya begitu. Jangan dipaksa. Biar kita apa? Tidak rusak penguasaan dirinya. Jadi mundur dulu. Itu rumus kedua. Rumus ketiga. As soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom. Begitu orang butuh hukum, maka mereka tidak lagi cocok dengan kebebasan. Ini maksudnya apa? Begitu kamu tidak bisa diatur, orang butuh hukum itu kan orang yang tidak bisa diatur. Kalau orang itu tertib, bisa diatur, orang tidak butuh hukum, wong sudah baik. Tapi hukum ada karena orang tidak bisa diatur. Kalau dirimu adalah orang yang butuh hukum, jadi baik karena patuh diatur oleh hukum, sebenarnya kita bukan orang yang bebas. Cirinya orang bebas berarti apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya seperti yang di atas tadi. Kamu baik tidak karena hukum. Kamu tidak maling bukan karena takut dipenjara. Kamu tidak ngerusak bukan karena takut dikasih sanksi, tapi karena memang kamu bisa menguasai dirimu dan kamu tahu maling, merusak itu jelek dan tidak kamu lakukan. Ini namanya menguasai diri. Bukan karena takut dihukum. Jadi orang yang butuh hukum berarti orang ini sebenarnya tidak bebas. Itu maksudnya itu. Jadi sampailah hidupmu di level kamu tidak butuh hukum. Bukan berarti anarkis. Kan bayangannya orang nanti kalau tidak ada hukum, kuaco ini. Setiap orang sesuka hatinya sendiri. Loh kalau orang masih sesuka hatinya sendiri, ngerusak-ngerusak macam-macam, berarti dia masih butuh hukum. Dia tidak bisa bebas. Orang bebas itu cirinya menguasai, bisa menata dirinya sendiri. Oke, jadi kita semua levelnya mungkin masih butuh hukum. Kalau sekarang saya bebaskan, kamu bebas ngapain aja, itu mungkin rusak besok. Pulang dari sini mungkin bisa Quran hilang, jam tangan hilang, kemudian hilang. Bisa HP hilang, kita levelnya masih level butuh hukum. Berarti apa? Jangan merasa kamu orang yang bebas. Kamu tidak bebas berarti. Karena begitu kamu butuh hukum, kamu ada di level tidak bebas. Oke. Choose always the way that seem the best, however rough it may be. Custom will soon render it easy and agreeable. Selalu pilihlah jalan yang terbaik, meskipun ini paling keras, paling susah. Custom will soon render. Ada tradisi kebiasaan akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami. Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Ambil pilihan paling berat. Paling susah memang, tapi jangan khawatir. Susah itu di awal. Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan, dia akan mudah. Mudah untuk dijalankan. Agreeable, mudah untuk disetujui. Kadang-kadang jalan itu memang berat. Tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain. Ambil saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja, ndak. Ndak apa-apa berat, kamu jalani saja. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa. Jadi ringan.
Pak, saya itu pingin banyak tulisan. Rencana saya mau nulis itu jam 3 habis tahajud sampai subuh. Tapi kok ya rasanya berat ya Pak. Yang berat itu jalani saja. Nanti mungkin dapat sebulan jadi ringan. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama dia jadi ringan. Bahkan mungkin sampai titik ketika kamu ndak bangun, ndak nulis, kamu merasa eman-eman waktunya. Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan dengan alasan berat. Coba kamu ulang, jalankanlah. Nanti lama-lama akan terasa ringan. Jadi itu tips dari Pythagoras. Banyak masalah dalam hidup kita karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Hanya saja kita agak cengeng, jadi banyak pertimbangan. Akhirnya tidak jalan. Maka jalankanlah apapun itu. Yang skripsinya nggak jadi-jadi, yang tesisnya nggak jalan-jalan, jalanlah. Kamu pasti bisa. Iya. Nanti enak. Nanti enak. Kamu akan merasakan, oh ternyata enteng ya. Selama ini agak manja saja ternyata. Jadi ya memang berat. Mungkin begitu kamu pegang laptop, awalnya kamu bingung ini mau nulis apa, diawali dari mana. Jalan saja. Awalnya mungkin dapat 1 baris setiap kali ada laptop. Mungkin besok jadi 2 baris. Lama-lama 1 paragraf. Lama-lama setiap hari bisa 1 halaman. Semester ini skripsimu jadi, tesismu jadi. Nah, lebih enak. Jadi jangan nunggu kepepet. Ya, kalau nunggu kepepet hasilnya tidak maksimal. Jadi apapun itu, target-targetmu yang baik-baik, kamu mulai saja. Berat mungkin tapi lama-lama biasa. Kalau tidak dimulai ya tidak akan ada hasilnya. Itulah diantara kunci self-mastering. Kamu mengalahkan dirimu sendiri, kamu menaklukkan dirimu sendiri. Kalau tidak begini, hidupmu tidak meningkat. Kualitas hidupmu tidak naik-naik. Jalankan saja, nanti yang berat akan terasa ringan. Ada namanya the law of attraction. Law of attraction itu kalau kebaikan yang kamu lakukan, mungkin awalnya berat, belakangan akan terasa ringan karena alam semesta sekelilingmu akan membantumu dengan segala fasilitasnya.